Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini dan juga akan mempresentasikan modul pembelajaran tentang teori belajar dan implementasinya dalam pembelajaran dengan anggota kelompok. Saya Maria Kurniawan dan dua rekan saya. Madip Arziansyah. Dan Rehan Rizky Pratama. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Pertama, Bang Adit. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan untuk slide pertama, yaitu apa itu teori belajar. Di sini kita mempunyai pengertian dari teori belajar itu sendiri, yaitu adalah seperangkat konsep dan prinsip yang menjelaskan bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap melalui proses belajar. Teori-teori ini memberikan wawasan bagi pendidik untuk merancang dan meningkatkan efektivitas pengalaman belajar dengan fokus pada cara otak memproses informasi dan bagaimana perubahan perilaku dapat terjadi. Kemudian kita masuk ke teori behavioristik, yang dimana teori ini adalah teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan dari peserta didik. Teori ini juga menganggap bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang terjadi karena adanya pengalaman dengan lingkungan, di mana penguatan atau reinforcement dan pembiasaan memainkan peran penting untuk memunculkan respon yang diharapkan. Nah, di sini kita bisa lihat melalui dari awal stimulus kemudian menuju proses dan menghasilkan respon. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tokoh-tokoh yang ada pada teori behavioristik. Yang pertama yaitu Edward Lee Thorndike, yaitu dari tahun 1871 sampai 1949. Dan di sini menurut Thorndike, belajar dapat dilakukan dengan mencoba-coba atau trial and error, di mana proses mencoba-coba dilakukan bila seseorang tidak tahu bagaimana harus memberikan respon atas sesuatu, karena kemungkinan akan ditemukan respon yang tepat berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Dari hasil eksperimennya, dapat dikemukakan bahwa belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Dari pengertian tersebut juga dapat didapatkan bahwa wujud tingkah laku tersebut bisa saja diamati atau tidak dapat diamati. Dan teori belajar dari Thorndike disebut juga sebagai aliran koneksionisme. Kemudian untuk tokoh yang kedua ada John Broad Watson dari tahun 1878 sampai 1958. Yang dimana belajar menurut Watson adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Teori yang dikembangkan oleh Watson ialah conditioning. Teori conditioning berkesimpulan bahwa perilaku individu dapat dikondisikan. Ia percaya dengan memberikan kondisi tertentu dalam proses pembelajaran, maka akan dapat membuat peserta didik memiliki sifat-sifat tertentu. Belajar merupakan suatu upaya untuk mengkondisikan perangsangan yang berupa pembentukan suatu perilaku atau respons terhadap sesuatu. Kemudian proses belajar menurut Watson. Yang pertama itu belajar adalah hasil dari adanya stimulus dan respon. Stimulus merupakan objek di lingkungan, termasuk juga perubahan jaringan dalam tubuh. Kemudian perilaku manusia merupakan hasil belajar sehingga unsur lingkungan sangat penting. Hal ini dikarenakan Watson tidak mempercayai unsur keturunan atau herediter sebagai penentu perilaku. Kemudian kebiasaan atau habits merupakan dasar perilaku yang ditentukan oleh dua hukum utama, yaitu kebaruan atau resensi dan frekuensi. Kemudian pandangan tentang ingatan atau memori. Menurutnya apa yang diingat dan dilupakan ditentukan oleh seringnya sesuatu digunakan atau dilakukan, dan faktor yang menentukan adalah kebutuhan. Kemudian untuk tokoh yang selanjutnya ada Edwin Ray Guthrie dari tahun 1886 sampai 1959. Guthrie mengemukakan bahwa stimulus tidak harus berhubungan dengan kebutuhan atau pemuasan biologis semata. Dijelaskannya bahwa hubungan antara stimulus dan respon. Di sini Guthrie mengungkapkan agar respon yang muncul sifatnya lebih kuat dan bahkan menetap, maka diperlukan berbagai macam stimulus yang berhubungan dengan respon tersebut.
Guthrie juga percaya bahwa hukuman atau punishment memegang peran penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu berubah kebiasaan dan perilaku seseorang. Kemudian untuk tokoh selanjutnya ada Burgholm Frederick Skinner dari tahun 1904 sampai 1990. Di sini teori yang dikenal dengan operant conditioning dengan 6 konsepnya, yaitu penguatan positif dan negatif, shaping, pendekatan suksetif, extinction, chaining of response, dan jadwal penguatan. Pada teori belajar menurut Skinner ini, belajar merupakan perubahan perilaku yang 92 tercermin dalam kekerapan respon yang merupakan fungsi dari kejadian dalam lingkungan kondisi. Program-program pembelajaran seperti teaching machine, pembelajaran berprogram, modul, dan program-program pembelajaran lain yang berpijak pada konsep hubungan stimulus respon serta mementingkan faktor-faktor penguat atau reinforcement. Kemudian masuk ke implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ini ditekankan pada penambahan pengetahuan. Sedangkan belajar sebagai aktivitas atau mimetik yang menuntut peserta didik untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Kemudian implikasi teori Thorndike. Chang 2012 kemudian merumuskan peran yang harus dilakukan guru dalam proses pembelajaran, yaitu di sini ada 4. Yang pertama itu membentuk kebiasaan peserta didik. Jangan berharap kebiasaan akan terbentuk dengan sendirinya. Kemudian berhati-hati jangan sampai membentuk kebiasaan yang nantinya harus diubah. Karena mengubah kebiasaan yang telah terbentuk adalah hal yang sangat sulit. Kemudian jangan membentuk kebiasaan dengan cara yang sesuai dengan bagaimana kebiasaan itu akan digunakan. Dan yang terakhir adalah bentuklah kebiasaan dengan cara yang sesuai dengan bagaimana kebiasaan itu akan digunakan. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu teori belajar konstruktivistik, yang dimana teori ini memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Pengetahuan yang ada dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Karena pembentukan pengetahuan adalah peserta didik itu sendiri. Peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Kemudian teori belajar kognitif, yaitu memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku yang nampak. Kemudian ciri-ciri belajar konstruktivisme. Di sini ada orientasi, elitasi, review, restrukturisasi ide, kemudian restruktur penggunaan ide baru dalam setiap situasisasi ide. Kemudian kita bahas pengetahuan menurut Lev Vygotsky, yaitu dari tahun 1896 sampai 1934. Lev teori dari Vygotsky ini merupakan tokoh belajar konstruktivistik yang menekankan bahwa manusia secara aktif menyusun pengetahuan dan memiliki fungsi-fungsi mental, serta memiliki koneksi sosial. Beliau berpendapat bahwa manusia mengembangkan konsep yang sistematis, logis, dan rasional sebagai akibat dari percakapan dengan seseorang yang dianggap ahli di sekitarnya. Kemudian menurut Lev Vygotsky tadi, teori belajar ini ada 3 konsep utama. Yang pertama itu hukum tentang perkembangan, yaitu perkembangan tidak hanya dapat dilihat dari fakta-fakta keterampilan, namun lebih dari itu, perkembangan seseorang melewati 2 tataran, yaitu tataran sosial dan tataran psikologis. Kemudian zona perkembangan proksimal, Vygotsky berpendapat bahwa tiap anak dalam suatu domain mempunyai level perkembangan aktual yang dapat dimulai dengan menguji secara individual dan potensi terdekat bagi perkembangan domain dalam tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu mediasi. Mediasi merupakan tanda-tanda atau lambang yang digunakan untuk seseorang dalam memahami sesuatu yang di luar pemahamannya, yaitu ada tema mediasi semiotik dan scaffolding. Kemudian implikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran.
yaitu berkembangnya pembelajaran dengan web atau web learning dan pembelajaran melalui sosial media atau social media learning. Pembelajaran dengan sosial media memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berinteraksi, berkolaborasi, berbagi informasi dan pemikiran secara bersama. Sama halnya dengan pembelajaran melalui sosial media. Kemudian tokoh teori kognitif, di sini kita masuk ke Jean Piaget, yaitu dari 1896 sampai 1980. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka komplekslah susunan sel sarafnya, dan makin meningkat pula kemampuannya. Ketika individu berkembang menuju kedewasaan, akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungan yang akan menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Dalam proses pembelajaran terdiri ada 3 tahap. Yang pertama itu ada asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Pada asimilasi ini yaitu adalah proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Kemudian pada akomodasi yaitu proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru. Dan yang terakhir itu adalah ekuilibrasi yaitu penyesuaian kesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Adib atas penjelasannya. Mungkin untuk selanjutnya penjelasan tentang tokoh teori kognitif akan dilanjutkan oleh rekan saya itu Rehan P. Rehan P. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya itu tokoh teori kognitif. Pada Jerome Bruner pada tahun 1915 sampai 2016, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu aturan. Itu termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya, melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumbernya. Brunner menyatakan untuk menjamin keberhasilan belajar, guru hendaknya jangan menggunakan penyajian yang tidak sesuai dengan tingkat kognitif peserta didik. Next. Perkembangan kognitif terjadi melalui 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap inaktif, yaitu seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Lalu yang kedua ada tahap simbolik, seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Yang ketiga itu ada tahap ikonik, seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Next. Lalu selanjutnya ada tokoh teori kognitif. Yang pertama itu ada David Ausubel pada tahun 1918 sampai 2008. Struktur kognitif merupakan struktur organisasional yang ada dalam ingatan seseorang yang mengintegrasikan unsur-unsur pengetahuan yang terpisah-pisah ke dalam suatu konsep dual. Teori kognitif banyak memusatkan perhatiannya pada konsepsi bahwa perolehan dan retensi pengetahuan baru merupakan fungsi dari struktur kognitif yang telah dimiliki peserta didik. Menurut Ausubel, peserta didik akan belajar dengan baik jika isi pelajaran instruksional konten sebelumnya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada peserta didik. Dengan demikian, mempengaruhi pengaturan kemajuan belajar peserta didik tersebut. Dimensi belajar menurut David Ausubel, yang pertama itu ada berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran yang disajikan pada peserta didik melalui penerimaan atau penemuan. Lalu yang kedua menyangkut cara bagaimana peserta didik dapat mengaitkan informasi tersebut pada struktur kognitif yang telah ada. Implikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran menekankan pada proses perkembangan peserta didik. Meskipun proses perkembangan peserta didik mengikuti urutan yang sama, namun kecepatan dan pertumbuhan dalam proses perkembangan itu berbeda. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal.
Lalu selanjutnya itu ada teori belajar humanistik. Proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian, filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Teori humanistik berpendapat bahwa teori belajar apapun yang dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Ini ada beberapa pandangan dari tokoh teori humanistik terhadap belajar, yaitu David Akol. Satu, pengalaman konkret. Pada tahap ini, peristiwa belajar adalah seseorang mampu atau dapat mengalami suatu peristiwa atau suatu kejadian sebagaimana adanya. Lalu yang kedua, pengamatan aktif dan reflektif. Bahwa seseorang makin lama semakin mampu melakukan observasi secara aktif terhadap peristiwa yang dialaminya. Lalu masih ada pada David Alcott. Yang ketiga itu konseptualisasi peristiwa belajar adalah seseorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep, atau hukum dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya. Lalu yang keempat adalah eksperimen aktif. Peristiwa belajar adalah melakukan eksperimentasi secara aktif. Pada tahap ini, seseorang sudah mampu mengaplikasikan konsep-konsep dan teori-teori atau aturan-aturan ke dalam situasi nyata. Next. Lalu ini ada Peter Haney dan Alan Mumford. Peserta didik tipe aktivis, yaitu peserta didik yang cenderung melibatkan diri pada dan berpartisipasi aktif dengan berbagai kegiatan, dengan tujuan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Lalu, peserta didik tipe reflektor, tipe ini cenderung berhati-hati, mengambil langkah dan penuh pertimbangan. Lalu selanjutnya, peserta didik tipe teoris. Tipe ini biasanya sangat kritis, suka menganalisis, selalu berpikir rasional, menggunakan penalarannya. Segala pendapat-pendapat harus berlandaskan dengan teori, sehingga mereka tidak menyukai penilaian pragmatis. Tipe ini menaruh perhatian besar terhadap aspek-aspek praktis dalam segala hal. Mereka tidak suka bertele-tele dalam membahas aspek teoritis filosofis dari sesuatu. Lalu selanjutnya pandangan dari beberapa tokoh humanistik itu Jürgen Habermas. Technical learning atau belajar teknis, peserta didik belajar berinteraksi dengan alam-alam sekeliling perlu dipelajari agar mereka dapat menguasai dan mengelola lingkungan alam sekitarnya dengan baik. Lalu, practical learning atau belajar praktis. Belajar praktis adalah belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan belajar ini lebih mengutamakan terjadinya interaksi yang harmonis antar sesama manusia. Lalu yang terakhir masih dengan jargon Habermas, emancipatory learning atau belajar emansipatory. Belajar emansipatoris menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dalam lingkungan sosialnya. Dengan pengertian demikian, maka dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap yang benar untuk mendukung terjadi transformasi kultural tersebut.
Mohon maaf moderator, hidupkan mikrofonnya moderator. Oke, selanjutnya kita masuk ke implementasi teori belajar humanistik dalam kegiatan pembelajaran. Teori humanistik akan sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang telah lebih luas, sehingga upaya pembelajaran apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan mencapai tujuannya. Tetapi teori humanistik ini masih sukar diterjemahkan ke dalam langkah-langkah pembelajaran yang praktis dan operasional. Namun, sumbangan teori ini sangat besar, seperti ide-ide, konsep-konsep, taksonomi-taksonomi, tujuan yang telah dirumuskan dapat membantu para pendidik dan guru memahami hakikatnya kejiwaan manusia. Jadi pada teori humanistik ini, sangat baik bila guru dapat membuat hubungan yang kuat dalam peserta didik dan membantu peserta didik untuk membantu peserta didik berkembang secara bebas. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Di sini kita akan menentukan masing-masing dari teori belajar. Pertama kita masuk ke teori belajar behavioristik. Menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. Seorang dianggap belajar jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Yang kedua itu teori belajar kognitif, adalah perubahan perseptif dan pemahaman yang tidak selalu membentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap orang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Yang selanjutnya itu pandangan konstruktivistik yang mengemukakan bahwa belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik seperti pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya, memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut. Pada konstruktivitas ini membantu guru sangat membantu dalam proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik supaya berjalan lancar. Selanjutnya yaitu teori humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungan dan diri sendiri. Teori humanistik bersifat elastik. Maksudnya, teori ini dapat memanfaatkan teori apa saja asal tujuannya tercapai. Baik, mungkin sekian penjelasan yang dapat kami jelaskan tentang teori belajar dan implementasinya dalam pembelajaran. Itu diambil dari beberapa pandangan dari tokoh-tokoh ternama di dunia. Mungkin sekian, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.